Tentunya banyak ya, selain melihat PHK secara massal gitu, membuat kecemasan di mana-mana ya, termasuk saya sendiri gitu. Akhirnya saya mencoba untuk berwirausaha di bidang kuliner, tapi nyatanya juga susah juga karena kan gas LPG juga sekarang sulit untuk ditemukan gitu kan. Dan itu cukup menyulitkan saya sebagai wirausaha. Jujur untuk saat ini keresahan yang sering aku alami itu pribadinya tuh cari kerja sih, karena emang sekarang kan udah mau deket-deket lulus, terus juga kayak aku harus mikirin ke depannya itu bakal gimana gitu. Jadi emang cari kerja itu yang paling utama yang aku rasakan sekarang. Terus sekarang juga itu emang banyak kejadian-kejadian yang bikin kita tuh kurang percaya ke pihak keamanan kayak kepolisian gitu khususnya. Nah itu juga aku kadang merasa resah, tapi nggak seresah cari kerja gitu. Utamanya soal makan bergizi gratis yang terlalu menjadi prioritas sehingga mengesampingkan aspek-aspek yang dinilai seharusnya lebih penting gitu. Menurut saya lebih penting, seperti halnya pendidikan, kesehatan dan sebagainya, yang itu malah menjadi aspek pendukung yang dimana harusnya itu bisa menjadi investasi jangka panjang. Perspektif saya sebagai anak dari keluarga PNS guru itu hal yang harus diperjuangkan dulu daripada memberikan makan siang gratis. Bentuk kecemasan melihat situasi akhir-akhir ini diwujudkan dengan ungkapan kabur aja dulu. Ekspresi ini meluas di kalangan anak muda karena seperti tidak melihat harapan di tanah air. Bagaimana memahami ekspresi kecemasan generasi muda? Saya masih bersama Dr. Yorga Permana, dosen peneliti tenaga kerja Sekolah Bisnis dan Manajemen ITB yang menempuh pendidikan masternya di TU Eindhoven, Belanda dan pendidikan doktoralnya di LSI Inggris. Yorga, kalau kita misalnya melihat kecemasan anak-anak muda ini adalah soal kerja. Mereka sebenarnya yang ingin mereka lakukan adalah setelah sekolah mereka mau kerja apa gitu. Tadi Yorga sempat mengatakan soal satu ada situasi ekonomi dan kemudian situasi politik. Kenapa mereka kan begini, pembuat kebijakan itu paham betul bahwa sekarang adalah era sosial media. Dan anak-anak muda yang protes kabur aja dulu, ini adalah anak-anak muda yang terpapar sosial media. Kita lihat semua menteri punya akun media sosial. Dan sekarang dengan ada utusan presiden, ada staf sus yang juga memiliki follower jutaan. Itu juga selalu mensosialisasikan acara dan kegiatan yang tentu ingin dilihat sebagai bagian dari yang bekerja. Mengapa ini tidak juga dianggap sebagai sesuatu yang menumbuhkan harapan bahwa pemerintah bekerja untuk rakyat, terutama generasi muda? Saya senang dengan anak muda yang kritis, Mbak. Kalau kita lihat di platform X, di TikTok, di Instagram, mereka menyuarakan aspirasinya. Itu yang kita butuhkan, Mbak. Karena civil society ini kan social control, memberikan kontrol kepada apa yang terjadi di pemerintah. Jadi justru ini sebuah angin segar, Mbak. Anak-anak muda justru lebih memperhatikan substansi daripada gimmick seperti itu. Jadi saya bukan orang yang anti dengan pencitraan gitu ya, Mbak ya. Jadi memang perlu public engagement, bagaimana menunjukkan bahwa pemerintah bekerja, tapi juga harus disertai dengan deliverable-nya dong, harus disertai dengan apa ya hasilnya dong. Di awal-awal mungkin ya bagus, terlihat hebat, tapi kan lama-lama rakyat bosan, Mbak. Kok LPG naik, kok langka, kok kerjaan tetap susah gitu. Jadi artinya menurut saya bagaimana yang dicitrakan harus seimbang dengan apa yang dieksekusi seperti itu. Dan kita perlu mengapresiasi anak-anak muda ini masih kritis, Mbak. Masih melihat nih ada yang salah dengan kondisi kebijakan-kebijakan yang tadi itu belum terasa hasilnya sampai saat ini. Dan ini mempengaruhi masa depan mereka. Dan ini mempengaruhi ketidakpastian yang untuk masa depan mereka. Saya ingin mengutip analisa dari Drone Emprit di sosial media tentang kabur aja dulu. Banyak netizen merasa frustasi dengan kondisi ekonomi yang tidak stabil, termasuk tingginya tingkat pengangguran dan rendahnya upah. Mereka mengeluhkan bahwa meskipun telah berusaha keras, hasil yang didapat tidak sebanding dengan usaha yang dikeluarkan. Jadi mereka melihat bahwa
setinggi apapun misalnya sekolah mereka. Ya. Dan semahal apapun orang tua mereka harus mengeluarkan uang untuk biaya kuliah. Ya. Tapi itu tidak langsung linear mereka bisa dapat kerjaan. Ya. Jadi memang ada kegundahan yang luar biasa melihat anak-anak muda ini melihat diri mereka dan teman-teman mereka akan kerja apa. Betul, Mbak. Jadi Yorga, kalau misalnya seperti ini, kan ada efisiensi lembaga, kementerian lembaga gitu, birokrasi. Ya. Harusnya ini kan disambut gembira. Kenapa saya bilang itu? Karena berarti kan ada prioritas yang untuk rakyat. Ya. Ya kan? Lalu kemudian kita tahu ada pelayanan birokrasi yang memang masih harus banyak diperbaiki. Ada perjalanan para pejabat yang juga harus dikurangi. Mengapa sesuatu yang baik ini tidak bisa diterima dengan baik? Menarik, Mbak. Kita lihat dari dua perspektif ya. Perspektif kebijakannya, yang kedua adalah di tadi kefrustasian mereka mencari kerja ini. Perspektif kebijakannya sebetulnya sebenarnya masyarakat mau menunggu ya. Jika memang ada sesuatu yang terlihat oke, ini baik, berpihak kepada mereka seperti itu. Efisiensi anggaran, pemadaman lampu, belanja-belanja. Ada visual-visual yang memperlihatkan yang sebenarnya tidak penting, yang sebenarnya bisa kita potong gitu. Tapi di sisi lain masyarakat melihat kenapa kabinetnya gemuk misalkan. Kenapa ada staf sus yang terlihat public opinion leader yang mungkin gajinya besar. Jadi kan ada paradoks di sana, Mbak. Masyarakat melihat efisiensi, oke, untuk sesuatu yang mungkin lebih besar, tapi ada kegemukan di sini gitu. Belum lagi efisiensi ini buat apa? Yang kita harapkan kan tadi untuk pertumbuhan ekonomi dengan cara salah satunya menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas. Tapi lebih banyak misalkan untuk makan siang bergizi gratis. Tidak ada yang salah dengan itu, tapi apabila prioritasnya terlalu besar, Mbak, jadi kan yang lain dikorbankan. Dan saya termasuk percaya namanya strategic management itu kan choosing what not to do, memilih apa yang tidak dikerjakan. Jadi sehingga pemerintah harus baik memilih mana yang prioritas. Kata kuncinya prioritas, Mbak. Ya. Kenapa prioritas hari ini bukan bicara tentang penciptaan lapangan kerja, meningkatkan standar hidup buruh, bukan berusaha menaikkan kelas menengah, tapi lebih kepada hal-hal yang sifatnya mungkin gimmick, yang mungkin hasilnya tidak akan terasa langsung kepada masyarakat. Anda pernah menulis di Kompas ya, dan mengingatkan soal lapangan pekerjaan Cipta kerja layak ya. Dan kemudian memang ini seperti apa yang sudah menjadi pengingat bagi banyak ekonom tentang Indonesia emas, jangan sampai menjadi Indonesia cemas. Dan sebenarnya apa yang terjadi atau yang diekspresikan oleh anak muda saat ini itu sebenarnya adalah apa yang sudah diingatkan oleh para ekonom dari tahun-tahun sebelumnya. Saya mau elaborasi ke sana, betul Mbak. Jadi salah satu parameter Indonesia Emas 2045 ini kan kita ingin menciptakan 80% kelas menengah. Kelas menengah itu hari ini simple hitung-hitungannya Mbak. Jika pemasukannya 2 juta per kapita keluarga, itu kita masuk kelas menengah. Artinya kalau ada suami, istri, anak 2, kita butuh 8 juta rupiah untuk menghidupinya. Bisa. Jadi satu orang kira-kira 4 juta. Suami 4 juta, istri 4 juta, seperti itu. Dan jumlah itu baru bisa dianggap hidup layak. Itu bisa kita sebut kelas menengah yang jadi penopang ekonomi Indonesia. Kita ingin nanti di 2045 kalau kata rencananya pembangunan Bappenas ini 80%, Mbak. Bayangkan 80% masyarakat Indonesia pemasukannya seperti itu. Itu cukup menurut saya. Tapi hari ini waktu saya nulis 2 tahun atau 3 tahun lalu itu angkanya 21%, Mbak. Kelas menengah kita. Jadi hanya 21% masyarakat Indonesia yang pengeluaran atau pendapatan per kapitanya, anggap dia nggak punya tabungan ya, pengeluaran dan pendapatan sama, itu 2 juta rupiah. Jadi tadi 8 juta lah satu rumah tangga. Hari ini turun Mbak, kemarin cukup viral kelas menengah turun, sudah divalidasi oleh BPS, datanya betul, itu valid gitu ya. Hanya 17%, artinya ada yang turun kelas Mbak. Nah jadi kan betul, artinya saat kita bicara Indonesia Emas 2045, kita tidak sedang dalam jalan menuju ke sana. Dari 21% turun ke 17%. Oke lah karena pandemi. Tapi apakah kita sudah ada mulai kenaikan? Itu yang harus kita kejar. Dan saya percaya Mbak, yang bisa meningkatkan jumlah kelas menengah adalah adanya kerja layak. Kelas menengah tidak bisa tumbuh karena bansos. Tidak bisa sekedar. Dan nggak dikasih juga. Dan nggak dikasih juga Mbak. Atau makan siang gratis untuk anak-anaknya. Tapi bagaimana orang tuanya bisa bekerja dengan layak.
kisah sukses Cina bagaimana pertumbuhannya berkali-kali lipat adalah standar hidupnya semakin layak karena ada pekerjaan. Jadi lagi-lagi bagaimana menciptakan banyak lapangan kerja itu menjadi tantangan. Di artikel Kompas itu saya berbicara beberapa rekomendasi harusnya kebijakan apa sih yang sebetulnya bisa mengarah ke penciptaan lapangan kerja gitu, Mbak. Dan ini rasanya bisa menjadi satu pengingat buat pemerintah untuk sungguh hati-hati terhadap penciptaan lapangan kerja. Betul, Mbak. Bagi generasi muda Ya. atau angkatan kerja sekarang. Ya. Karena jangankan mereka yang mencari kerja. Ya. Mereka yang bekerja saat ini sendiri juga was-was. Was-was. Karena ancaman PHK ada Betul, Mbak. terbuka di depan mata karena perusahaan juga harus memiliki tantangan tersendiri di tengah situasi ekonomi yang tidak gampang ini. Betul, Mbak. Tadi angka kerja formal kita tadi 40%, Mbak. Kan kita harus sepakat bahwa kerja yang baik itu kerja yang layak tadi kan. Bukan hanya bekerja, tapi jangan ada kewas-wasan. Mereka bisa dipecat kapan saja. Misalkan ILO itu, International Organisasi Buruh, dia bikin parameter kerja layak itu apa tadi? Ada kenyamanan, security, ada safety net, ada social protection, asuransi, BPJS dan sebagainya. Ada kebebasan berserikat. Ada waktu kerja yang tidak eksploitatif sampai malam, nggak lembur sampai jam 9 malam. Jadi parameter kerja layak itu kan banyak, Mbak. Pertanyaannya kerja kita hari ini sudah layak belum gitu kan? Itu yang menjadi kegelisahan lagi frustasi anak-anak muda. Kalau saya kembali ke soal misalnya kabur aja dulu, ini kan sebenarnya Ya. tidak melulu di Indonesia. Ya. Tahun lalu kalau nggak salah di Selandia Baru ada ya banyak pekerjanya pindah Betul, untuk Mbak. mencari pekerjaan baru dan destination mereka adalah Australia. Loncat ya. Apa yang membedakan para pekerja di New Zealand yang ramai-ramai meninggalkan tanah airnya dengan banyak ekspresi kekecewaan generasi muda kita yang ingin kabur dari tanah air? Sebelum bicara perbedaan, kesamaannya dulu kali ya, Mbak. Kesamaannya adalah memang hari ini krisis ekonomi global terjadi. Ekonomi lesu di mana-mana, nyari kerja susah. Sehingga kesamaannya adalah memang sama, anak muda frustasi, susah cari kerja, akhirnya pengen kabur. Perbedaannya apa? Perbedaan pertama memang New Zealand ini paspornya kuat. Jadi seingat saya nomor 6 atau di 10 besar lah paspor yang kuat. Ke Eropa bisa tanpa visa, ke Inggris bisa tanpa visa, apalagi hanya ke Australia. Jadi mereka bicara kabur aja dulu, ya kaburnya juga gampang. Yang kedua juga memang lulusan pendidikan tingginya, Mbak, itu lebih dari 30%. Indonesia ini tenaga kerja kita lulusan pendidikan tinggi hanya 12 atau 13% saja. Jadi artinya kan kabur aja dulu bagi warga New Zealand cukup lebih realistis lah ya. Mereka bisa kabur dengan kebebasan paspor mereka, kekuatan paspor mereka dan skill mereka gitu. Indonesia ini masih jauh. Tapi nanti kita bisa bicara bagaimana kabur aja dulu versi Indonesia ini gitu ya. Persamaannya adalah di semua negara memang sedang frustasi. Lesu ekonomi, Amerika juga begitu. Ya. Banyak negara menghadapi tantangan yang sangat tidak ringan. Ya. Tetapi perbedaannya kabur aja dulu Selandia Baru, mereka bisa dibilang kesempatannya lebih besar. Lebih besar. Betul, Baik. Pak. Ada tantangan dan persoalan di dalam negeri, tapi apakah kabur aja dulu jadi solusi?